Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Akhil Jadi Prasasti. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi di sini aku bakal sharing ke kalian bagaimana cara kita membuat rangkaian forward dan reverse untuk motor 3 fase di software CADISYM. Selamat menikmati. Oke, jadi di sini kita udah buka software CADISYM. Di sini kita langsung aja membuat rangkaian forward dan reverse motor 3 fase. Yang pertama kita membutuhkan sumber 3 fase. Kita masukin di sini. Yang 3 fase kita putar dulu. Jadi lalu MCB 3 fasenya. Ini dia. Kita putar, kita paskan. Jadi di sini kalau misalnya jadi sih mau kalau misalnya si ujung ke ujung itu nggak nyambung, bisa-bisa dia nggak mau, harus pas gitu titiknya. Terus ada motor 3 fasenya di sini. Kita pasang di sini aja. Terus kita hubungkan, kita kasih jalur. Untuk ini pakai pasa wire-nya. Kita tekan sampai ujung aja. Di sini juga di ujung, yang ini juga. Dan untuk bagian yang ini kita pakai yang netral, karena ini N ya. Kita sampai ujung. Setelah itu kita gunakan kontaktor. Kontaktor itu di sini. Seperti yang 3 fase juga. Ya, sesuaiin aja dulu. Garisin dulu di atasnya, terus di sini 2. Nah, jadi kenapa kita pakai 2 kontaktor? Karena untuk mengubah arah dari motor itu kita hanya perlu mengubah fase dari kedua jalur ini. Ini dan ini diubah arahnya. Entah ini yang dari sumber A, ini sumber B, terus nanti yang dari sini kita hubungkan yang ini dari sumber B, ini sumber A. Jadi itu bisa langsung mengubah arah dari motor 3 fase. Kita langsung aja pakai fase. Hubungkan ini ke yang satu, ini ke yang ketiga, dan ini ke yang 5. Kita langsung hubungkan juga, ini langsung. Berarti ini otomatis nyambung dari yang sini. Dan yang ini otomatis juga nyambung dari yang sini. Dan untuk W1-nya juga nyambung dari yang 3. Nah, untuk kontaktor yang kedua, kita tetap hubungkan dengan sama. Outputnya yang satu dengan yang satu juga, supaya nanti ke sini, terus yang ini juga ke sini sama, ini juga ke sini. Akan nanti outputnya juga sama pada akhirnya ke sini. Akan tetapi inputan dari kontaktor yang ini kita hubungkannya berbeda. Yang pada awalnya sumber L2 itu akan terhubung ke V1, kita akan buat sumber L2 ini terhubungnya ke U1 dengan cara ini, yang L2 ini, jalur L2 ini kita hubungkan ke sini paling kiri. Ini akan otomatis membuat saat kontaktor yang ini aktif, membuat U1 akan menerima jalur dari L2, bukan dari L1 lagi. Lalu pada bagian yang ini kita hubungkannya ke yang tengah-tengah. Ini akan membuat si V1, inputan motor V1 ini akan terhubung dari inputan L1. Jadi bukan U1 dengan L1, V1 dengan L2, akan tetapi berubah. Yang awalnya U1 seperti itu,
Jadi U1 dapat inputan dari L2 dan V1 dari L1, jadi dibalik. Dan untuk yang ini sama aja ke yang seperti itu. Di sini kita bakal langsung tambahin aja beberapa push button dan juga kontak. Kita bisa dapetin push button dari sini. Kita pakai yang push button NO untuk membuat tombol stop. Lalu dua buah kontak NC lurusin di sini aja, dan di sini satu lagi. Ini untuk nantinya terhubung ke sini antara forward dan reverse. Lalu kita butuhkan juga dua buah push button NO. Kita bisa dapatkan dari sini push button NO. Kita hubungkan di sini. Bawahnya juga ada satu lagi di sini. Lalu setelah itu kita membutuhkan kontak tapi NO-nya. Kontak NO kita selaraskan di sini aja. Itu lagi juga di sini. Lalu setelah itu kita membutuhkan coil, dua buah coil dan dua buah pilot lamp. Ini dia coil atau relay, bisa kita buat coilnya di sini dan di sini, seluruh sini aja. Terus kita pakai yang ini, bisa lagi di sini. Nah, kita buat simbol aja, double klik terus kita pakai yang simbol. Ini juga pakai simbol. Kita lurusin. Nah, udah di sini. Lalu kita buat juga jalur untuk indikator bahwa misalnya mesin itu sedang kondisi stop. Kita double klik, kita pakai yang simbol aja biar jadi simbol. Salah komponen. Kita pakai yang ini. Nah, kita double klik, kita pakai yang simbol aja. Nah, sekarang kita sambungkan. Kita pakai wiring yang fase. Kita hubungkannya ke yang satu. Lalu kita hubungkan juga ini ke sini, ini ke sini. Lalu kita hubungkan juga ini ke sini, sumber. Ini juga ke sumber sini. Setelah itu kita hubungkan ini, bagian ini ke sini, bagian ini ke sini, bagian ini juga terhubung ke sini. Lalu ini ke sini, ini ke sini, ini kita lurusin dulu. Kita pakai yang pas ya wire. Ini ke sini. Setelah pasnya kita sudah terhubung semuanya, sekarang kita hubungkan bagian netralnya. Bawah-bawahnya itu bagian netralnya ya guys ya. Sambungan ke bawah, kesemuanya ke bawah, hubungin ke atas. Sekarang ini tinggal bagian netralnya, seperti itu. Setelah kita mengumpulkan semua komponen-komponennya, lalu kita beri penamaan setiap komponen ini agar sesuai, agar nantinya bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan kemauan. Ini kita buat jadi forward atau maju ke depan, dan ini untuk
reverse-nya atau anti clockwise. Dan ini adalah tombol atau push button stop. Lalu untuk bagian ini merupakan kontak untuk reverse, dan ini forward. Lalu yang koil-koil di bawah ini merupakan forward, kebalikannya forward. Oh ya, tidak lupa, hampir saja lupa, kita hubungkan bagian ini ke sini, bagian ini ke sini. Lanjut ke penamaannya. Bagian penamaan ini koil reverse, drive untuk reverse ya. Sebagian ini juga, ini forward, ini juga untuk forward, untuk reverse, sorry. Jadi untuk menandakan kalau misalnya arahnya itu lagi reverse pas si lampu ini nyala. Terus untuk tombol ini, tombol push button itu, ini untuk F untuk reverse, dan ini R untuk reverse, sorry, forward, F untuk forward, R untuk reverse. Untuk kedua coil yang ini merupakan reverse, forward, balik mengulang. Terus yang ini reverse. Demikian. Tidak lupa untuk bagian pilot lamp ini kita kasih tanda kalau misalnya itu lampu stop atau lampu yang akan menyala jikalau si motor ini stop. Terus bisa kita ganti tipe dari gambarnya. Misalnya ini Piloto Verde, itu berarti lampu pilot hijau, kita lihat nih. Nah kan. Nah, setelah kita memberikan penamaan kepada semuanya, kita bisa cek dulu apakah sudah benar atau belum. Setelah itu bisa kita mulai uji. Cara menguji dari CADSIMU, kita bisa mulai aja dari ini, simulation, dan ini nanti stopnya. Di sini saya sedikit kelupaan sesuatu, yaitu netralnya belum terhubung. Nah, ini dia. Mungkin netralnya ke bagian atas. Sekarang kita coba simulasikan. Di sini bisa kita lihat kalau misalnya si pilot lamp akan menyala saat tombol stop terhubung. Di sini kita menggunakan, lalu saat mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Ini seharusnya NC bukan NO. Nah, kita stop simulasinya, kita ganti, kita delete, lalu kita ubah menggunakan NC button. Seperti itu. Kita ganti dulu namanya jadi stop. Kita coba lagi, apakah berhasil? Jika salah, kita edit. Nah, itu dia. Jadi saat MCB kita nyalakan, dia akan otomatis membuat si lampu pilot lamp ini yang hijau ini akan menyala. Kenapa? Karena lampu ini merupakan tanda untuk motornya tuh kondisi lagi diem. Seperti itu. Saat kita mulai dengan ini akan membuat si motor berputar ke arah kanan atau forward, F untuk forward,
Lalu saat kita mengaktifkannya ini, kita pencet stop dulu. Lalu yang reverse kita pencet. Gak bisa nih, reset nih. Nah, ini akan membuat si motor nih berputar ke arah kiri. Saat kita memencet yang ini akan membuat si bagian ini mengaktifkannya ini, dan otomatis membuat kontak yang ref ini aktif, yang mana membuat si motor fasanya berubah sumbernya. Yang awalnya ini dari sini berubah menjadi ini dari sini, dan yang V1 dari sini. Yang mana sumber dari ini itu berbeda. Ini yang dari sini, yang ini yang dari sini. Ini membuat si arah motornya ini berubah. Seperti itu. Saat kita pencet stop, akan membuat motornya berhenti berputar, mohon maaf, dan membuat pilot lampnya menyala kembali. Di sini ada sedikit PR buat kita, gimana caranya kita membuat si pilot lamp ini berhenti menyala di saat kita memutar arah dari motornya. Nah, ini kan masih menyala nih. Kita dapat menambahkan, kita stop dulu. Kita dapat menambahkan kontak NC. Kita copy aja langsung, terus kita paste. Kita geser ke sini. Kontak NC untuk forward di sebelah sini, dan kontak reverse NC sebelah sini. Caranya adalah dengan kita masukkan ke sela-sela ini. Kita masukin di sini. Lalu untuk reverse-nya kita masukin di sini. Kita hubungkan lagi. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita mulai lagi simulasinya. Teman-teman, kita nyalakan dulu MCB-nya. Ini akan membuat pilot menyala. Lalu kita langsung jalankan. Nah, seperti itu. Saat kita tekan tombol forward, ini akan membuat kontak yang forwardnya menghubungkan motor dari sumber, di mana U1 dengan L1 dan V1 dengan L2. Lalu saat kita mau ubah arahnya menjadi arah ke reverse atau anti clockwise, tidak searah dengan jarum jam, kita pencet tombol stop dulu. Lalu kita pencet tombol reverse-nya. Ini akan membuat si kontak reverse aktif, yang mana membuat U1 mendapatkan sumber dari L2, yang mana U1 ini jalurnya ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Yang mana ini tuh dari L2, dan UV1 mendapatkan sumber dari sini terhubung ke 4, lalu ke 3, lalu 3 ini berasal dari L1. Ini membuat si motor berubah arahnya hanya dengan memindahkan fasanya. Demikian. Dan lalu yang terakhir adalah mengapa saat kita mengubah arah motor, tidak langsung bisa. Ini untuk alasan safety ya, jadi kita sebisa mungkin menghentikan motornya dulu. Setelah motornya berhenti, lalu kita ubah arahnya. Hal ini dapat membuat umur dari motornya ini lebih tahan lama, karena tidak terjadi perubahan yang tiba-tiba, apalagi perubahan yang arahnya berbeda. Sekian. Jadi demikian bagaimana cara kita membuat rangkaian reverse dan forward untuk motor 3 fase pada software demo. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.